Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebiasaan yang mencengangkan. Baik, fenomena yang tidak lazim. Eh, di sini kita bisa lihat ada praktek menyogok ataupun menyuap ya. Seperti yang kita ketahui, Zen menjadi salah satu ruh yang mempengaruhi cara berpikir orang Jepang. Nah, maka salah satunya seperti Makoto ataupun ada cara hidup kesatria yang mendasari orang Jepang zaman dahulunya menjadi samurai. Kalau kita lihat, maka praktek-praktek seperti menyuap, menyogok itu hal-hal yang di luar dari sikap-sikap kesatria. Oleh karenanya, menyalahinya adalah aib. Oleh karena itu, sebenarnya praktek menyuap, menyogok memang ada, tetapi tidak lazim. Bagaimana kalau itu terjadi? Maka ada konsekuensinya. Secara pribadi, dirinya akan merasa sangat tidak kesatria. Maka kalau kita perhatikan, banyak skandal-skandal seperti para pejabat yang kemudian dituduh atau disinyalir ada terlibat praktek-praktek seperti menyogok, menyuap, dan lain sebagainya, maka mereka relatif untuk mengundurkan diri. Karena itu sebenarnya bertolak belakang dengan nilai kesatria ataupun kejujuran yang selama ini menjadi ruh dalam kehidupan mereka. Sehingga untuk poin pertama ini itu adalah hal yang tidak lazim di Jepang. Mari kita lanjut ke kebiasaan yang mencengangkan berikutnya. Kalau kita lihat di sini adalah poin pertama, menikah di usia muda. Jadi bagi orang Jepang, menikah di usia muda itu memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Mari kita berikan satu ilustrasi. Contoh, ketika orang Jepang akan mengadakan suatu resepsi pernikahan, maka ketika dia akan mengundang tamu, diberikan surat undangan itu kepada tamu 1 tahun sebelumnya, atau paling sebentar 6 bulan sebelumnya. Lalu kemudian tamu akan memberikan konfirmasi apakah hadir ataupun tidak hadir. Oleh karenanya, dari ilustrasi tersebut juga kita bisa lihat bahwa untuk resepsi saja memerlukan pertimbangan dan juga rencana yang begitu detailnya, apalagi untuk urusan yang pokoknya yaitu menikah. Tentu saja orang Jepang memiliki pertimbangan-pertimbangan, baik itu secara psikologi ataupun misalkan finansial. Yang berikutnya yaitu perempuan mengenakan jilbab. Kalau kita lihat untuk tahun-tahun sekarang memang banyak imigran yang datang ke Jepang, baik itu turis ataupun pekerja. Beberapa juga ada yang memang dari asal negaranya sudah memakai jilbab, sehingga untuk tahun-tahun sekarang itu merupakan hal yang sifatnya sudah lebih banyak ketimbang tahun-tahun 90-an. Penggunaan jilbab sangat aneh karena orang Jepang sama sekali tidak mengenal istilah jilbab pada masa itu. Walaupun sekarang sudah sering digunakan, tetap saja orang Jepang merasa aneh, apalagi di musim panas yang bisa sampai 40 derajat. Kemudian orang muslim ataupun yang menggunakan jilbab, maka orang Jepang akan bertanya, "Tidakkah kamu kepanasan?" Kemudian yang berikutnya adalah tidak makan babi. Bagi kita yang muslim tentu saja, babi adalah satu hal yang haram, tidak boleh dimakan, bahkan dipegang, ya. Oleh karenanya, bagi orang Jepang, ketika orang muslim itu tidak makan babi, yang pertama terbersit adalah babi itu enak, sangat enak, daging yang sangat enak. Itu sering diperdengarkan. Kenapa kamu tidak makan? Bagi kita, tentu saja yang berkeyakinan Islam karena haram. Tetapi mendelivernya kepada orang Jepang tentu saja tidak bisa dengan kata-kata haram saja. Kita harus menjelaskan dengan hal-hal yang sifatnya dekat dengan mereka. Contohnya, saya tidak makan babi karena alergi ataupun memang tidak suka. Mungkin itu jawaban yang bisa kita lontarkan. Berikutnya, kebiasaan yang mencengangkan adalah datang terlambat. Jadi, bagi orang Jepang, melihat suatu peristiwa ketika orang terlambat itu adalah hal yang mencengangkan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, orang Jepang sangat strict terhadap waktu, sangat ketat. Kemudian, bagaimana kalau semisalnya terlambat? Maka mari kita ikuti bagaimana kebiasaan orang Jepang. Yang pertama adalah minta maaf terlebih dahulu.
Maka ada istilah yang sangat sopan, mo shiwake. Arimasen, mo shiwake, gozaimasen. Tidak ada alasan. Itu artinya. Jadi yang paling penting adalah minta maaf terlebih dahulu. Bahkan kalau bisa, kalau tidak diminta, tidak usah beralasan. Karena bagi orang Jepang yang paling penting adalah meminta maaf terlebih dahulu, ketimbang memberikan alasan. Kemudian yang berikutnya, atau yang terakhir adalah santai. Bagi orang Jepang, melihat perilaku santai, terbiasa mager, terbiasa tidak bekerja, itu adalah hal yang mencengangkan. Baik, itu adalah pemaparannya. Kalau kita lihat ada plus minusnya. Mungkin seperti santai juga sama. Kalaupun terus-menerus kita harus bekerja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa berhenti, tentu itu bukan manusia juga ya. Mungkin robot bisa. Bahkan robot pun harus maintenance. Oleh karenanya kalau kita lihat dari kebiasaan yang tadi dilakukan, ada bagian yang bisa kita ambil baiknya. Kemudian untuk yang buruknya, mari kita jadikan pelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, sayonara.